Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami akan mengajak sebuah motivasi kecil bagaimana cara mengatasi pribadi cengeng. Ya, mungkin di antara kita seringkali banyak persoalan disebabkan bukan karena besarnya masalah, tetapi disebabkan karena sikap metabolisme tubuh yang belum prima. Sehingga ketika metabolisme tubuh, metabolisme jiwa belum sehat, belum kuat, maka akan muncul pribadi yang cengeng. Pribadi cengeng itu kayak apa toh? Ketika kita didefinisikan bahwa pribadi cengeng adalah pribadi yang tidak tahan bantingan. Ada yang mengatakan pribadi cengeng adalah yang mudah patah. Ada yang mengatakan pribadi cengeng itu adalah pribadi yang kurang kuat di dalam fighter, gitu, ya. Ya, ada juga yang mengatakan pribadi cengeng adalah mudah mengeluh, mudah menangis, mudah patah, kemudian tidak sungguh-sungguh di dalam realisasi tujuan. Sehingga pribadi cengeng ini terlalu mellow, terlalu melankolis, sehingga kehidupannya benar-benar ya cengeng, betul cengeng gitu loh. Sehingga pribadi ini pada titik tertentu memang istilahnya sulit untuk maju. Karena apa? Karena dirinya memang cengeng. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pribadi yang penuh dramatisir, segala sesuatu didramatisir, sehingga hal yang kecil biasa dijalankan diperbesar. Sesuatu yang sebenarnya mudah bisa dikerjakan pada umumnya menjadi sulit. Maka pribadi cengeng itu menjadi pribadi yang lebay, yang akan menjadi masalah. Baik, bagaimana solusi mengatasinya apabila kita mungkin atau saudara kita masuk dalam kategori pribadi cengeng? Yang pertama adalah kuatkan strategi ruhiyah, ya, atau jiwa kita. Karena kuncinya ketika seseorang ini menjadi cengeng, tidak tahan bantingan, mudah mengeluh, maka kuatkan rasa ini, kuatkan jiwa ini, bahwa kehidupan ini senantiasa penuh dengan dinamika. Kehidupan ini penuh dengan onak dan duri. Kehidupan ini seperti jurang yang menganga. Kadang-kadang kita menghadapi jurang tersebut. Kadangkala kita harus mendaki seperti gunung nan tinggi. Kita harus punya bekal yang lengkap agar bisa sampai ke puncak gunung. Artinya apa? Hidup memang tidak menentu. Maka yang terpenting siapkan jiwa secara ruhiyah kita, kolbu kita, sehingga bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada. Karena apa? Jika pribadi ini tidak kuat, maka bisa dipastikan kita terjerembab pada sikap-sikap cengeng, sikap-sikap lebay, sikap-sikap melankolis. Ini yang menyedihkan. Apa itu lebay? Lebay adalah sikap yang berlebihan di dalam hal-hal yang sifatnya normatif. Seharusnya normatif tapi lebay. Ya. Yang berlebihan inilah yang dikatakan akan menjadi masalah baru. Kemudian yang kedua, bangun lingkungan yang kuat. Lingkungan yang apa? Karena begini, lingkungan yang melankolis akan membawa seseorang pada melankolis. Lingkungan yang cengeng akan mengarahkan seseorang pada cengeng. Sehingga lingkungan yang terbentuk inilah membuat seseorang mempunyai kebiasaan habitat yang kurang baik. Maka paling tidak benar-benar kuatkan pagi hari dengan sistem kehidupan yang tidak cengeng. Bisa bergerak dengan penuh keyakinan, bisa kerja keras dengan segala kemampuan, bisa berpikir maksimal dengan segala otak dan pikiran kita.
Jadi semua potensi kekuatan fisik, kekuatan jiwa terus digemakan, terus dijalankan, terus dieksiskan. Jika begitu, maka kita bukan pribadi yang cengeng. Karena apa? Kita senantiasa dengan izin Allah, kekuatan kita, jiwa kita, raga kita akan semakin kekeh di dalam menghadapi kehidupan. Akan semakin kuat pengkoh bakoh ngadepi panguripan. Tapi sebaliknya, ketika kita jiwa belum disiapkan, ruhiyah belum disiapkan, yang terjadi pasti kita gampang melankolis. Karena hidup ini sangat dinamis. Kita tidak berharap kenyang terus. Loh, maksudnya gimana? Iya, pada titik tertentu, ujian tertentu, kita kadang kelaparan. Pada titik tertentu kita tidak mungkin bahagia terus. Pasti pada titik tertentu kita akan sedih. Dan pada titik mungkin tertentu tidak mungkin kita sehat terus. Suatu saat kita pasti sakit. Kita tidak akan tua terus. Suatu saat pasti kita tiada. Kita tidak muda terus. Suatu saat kita akan tua. Maka hidup ini penuh dinamika. Hidup ini memang benar-benar tidak menentu. Dinamika. Karena hidup memang tidak ada yang pasti. Bagaimana teori kita bermain di dalam kehidupan ini, berselancar dalam samudra fana ini, agar kita senantiasa bisa menikmati, enjoy apapun yang terjadi, apapun perubahannya. Karena hidup harus berubah. Ketika hidup harus berubah, tatanan pasti berubah. Yang diperlukan bukan perubahan itu tidak terjadi, tidak bisa. Kita tidak bisa melawan qadarullah. Berarti sejauh mana kesiapan jiwa kita, pribadi kita dalam menghadapi perubahan. Kami ulang, sejauh mana kesiapan pribadi jiwa kita di dalam menghadapi perubahan. Kadang orang gak siap berubah. Hanya orang siap kaya, siap bahagia, tapi gak pernah sedih pun dipersiapkan. Tidak pernah dipersiapkan dalam urusan duka, kekurangan. Dia hanya persiapkan urusan lebih, urusan jos, urusan kuat, urusan kaya. Kenapa orang tidak siap saat miskin? Kenapa orang tidak siap ketika ditinggalkan? Kenapa tidak siap ketika tidak punya uang? Toh lahir kita juga nggak pakai uang. Hidup awal tidak pakai uang. Bahasa yang benar pakai cinta. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangun pola pikir yang sehat, yang jernih. Pola-pola pribadi yang cengeng ini biasanya pola pikirnya agak bermasalah. Sehingga segala sesuatu yang dipikir tidak normatif, tetapi dari bahasa rasa, bahasa hati. Jadi ketika dia bicara sudah hadirkan rasa yang lebay dulu. Maka saya katakan bahwa pola pikir, pola rasa itu harus ditata. Pola pikir itu maksudnya bagaimana? Ya ditatanya harus komprehensif. Harus lengkap, komplit. Misalnya begini saya katakan, pola pikir yang saat itu selalu akan ditempatkan pada hukum sebab akibat. Jadi ketika perilaku kita cengeng, dampaknya mungkin orang sekitar kita jengkel. Ketika pribadi kita cengeng, maka kita nggak kuat. Ketika sikap kita cengeng, maka kita nggak istiqomah di dalam kesulitan. Itu. Jadi pola pikir sebab akibat. Kemudian pola pikir yang berikutnya adalah setiap kesabaran itu pasti ada hasilnya. Orang-orang yang cengeng ini apakah tidak sabar? Ya, sabar. Bisa juga dia sabar, tetapi tidak punya daya tahan derita. Bisa jadi dia juga sabar, tapi jiwanya seakan-akan perih. Seakan-akan jiwanya berdarah sehingga dia harus meraung, menangis, merintih. Maka pola pikir yang komprehensif ini membuat seseorang akan lebih seimbang di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sulit di hadapan kita. Nah, pola pikir yang seimbang, yang komprehensif itu kayak apa? Begini, pola pikir yang didasarkan atas normativitas kebiasaan kehidupan yang terjadi di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola pikir yang didasarkan dengan
dasar-dasar agama, dasar-dasar ajaran kebaikan, dasar-dasar syariat. Sehingga pola pikir ini yang bukan hanya dikontrol lingkungan komunitas, tetapi dikontrol sama syariat, dikontrol dengan ajaran-ajaran kebaikan. Ya. Kemudian juga pola pikir yang tidak hedon. Iya, pola pikir yang hedon ini seringkali nanti membuat seseorang akan jatuh kepada kecengengan, jatuh kepada mudah menangis, mudah mewek gitu. Kenapa hedon? Hedon itu senangnya mulia, takut menderita. Suka kehidupan dunia, takut mati. Ada yang mengatakan hedonisme. Maka pola hedon ini yang akan menghancurkan seseorang dan orang tersebut akan masuk ke materi cengeng. Gitu ya, materi cengeng. Kemudian yang keempat, kuatkan mental kita, ya, khususnya mental yang luar biasa tadi. Juga kuatkan metabolisme tubuh atau metabolisme jiwa. Apakah ada sih metabolisme jiwa? Ini hanya istilah ya. Kalau di dalam tubuh kita seringkali misalnya kita kena goresan, berdarah. Nah, satu hari kering, berarti metabolisme tubuhnya kuat. Lukanya akan sembuh dengan sel-sel yang muncul kembali. Saraf-saraf mereka akan sehat dengan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu maksudnya begini. Daya pembaruan, daya sehat, daya pemulihan saat terluka. Ini secara otomatis sistem tubuh akan memperbaiki diri sendiri. Gitu. Itu saya katakan metabolisme. Di dalam pola metabolisme tubuh, metabolisme jiwa juga demikian. Ketika ada benturan yang dahsyat menimpa dirinya, begitu ya. Dia nggak serta-merta menangis, cuman dia mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un misalnya. Dia mengucapkan, ya Allah ya Rabb, kenapa ini terjadi ya Allah? Ujian mana ya Allah yang harus saya terima lagi ya Allah, misalnya begitu. Jadi paling tidak ketika pukulan pertama dia tidak terhempas, tidak langsung kelenger. Tapi pukulan pertama dia terkejut aja. Kejut ya. Gitu. Sehingga saya katakan bahwa ketika metabolisme pikir dan fisiknya kuat, maka akan terus terjadi pembaharuan di dalam otak, dalam kehidupannya, dalam jiwanya, dalam perilakunya. Ketika ada persoalan, otomatis persoalan ketika menempa dirinya, nanti dirinya itu akan direhab oleh metabolisme tubuh. Ada yang mengatakan begini, ahli hakikat, orang-orang yang melakukan zikrullah, orang melakukan komunikasi Tuhan dengan aktif, orang yang melakukan ibadah-ibadah zikir, dia lebih cenderung punya metabolisme yang kuat. Jadi metabolisme ini kuat secara otomatis, yang kuatkan secara ruhiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir hatinya tenang, ketenangan hati ini akan menyehatkan saraf-saraf kepala, saraf-saraf tubuh sehingga semuanya berjalan normatif. Betul. Jadi ada yang mengatakan bahwa zikir itu sebagian diantaranya meningkatkan metabolisme tubuh seseorang, termasuk metabolisme jiwa dan pikiran seseorang. Kemudian yang kelima, segala sesuatu coba ambillah daripada bingkai pandangan atau segmen yang sehat. Jangan pernah memandang atau mencari bingkai dari bingkai yang kurang sehat, bingkai yang buruk. Loh, apa ada? Banyak sekitar kita yang ketika melangkah sesuatu itu bingkainya tidak sehat, tapi bingkainya buruk. Misalnya begini, ketika memandang persoalan, dia langsung negatif thinking. Misalnya begini, waduh, ini kok ada SK mutasi ya, saya harus dipindah tugaskan ke divisi lain. Ini ada apa ya? Ada niatan buruk apa ya? Nah, dia memandangnya dari sisi niatan buruk dulu. Kalau orang yang cerdas, dia akan mengambil bingkai yang positif. Oh, saya dimutasi dari jabatan lama, misalnya dari kepala gudang menjadi kepala transportasi.
Mungkin rahasia Tuhan biar saya lebih banyak berinteraksi dengan dunia luar. Saya harus belajar dengan divisi lain. Mungkin ini cara Tuhan agar kita senantiasa bisa eksis dan berkembang di masa mendatang. Nah, ambil segmen positif. Jadi ketika seseorang mengambil bingkai yang positif, dipastikan tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa khawatir. Ya karena apa? Angle-nya, segmennya selalu mengambil sisi positif. Tetapi sebaliknya ketika seseorang mengambil frame bingkai yang negatif, bisa dipastikan orang tersebut akan mudah sedih, mudah mewek, mudah menangis, dan tidak kuat jiwanya. Itu kawanku, motivasi renungan refleksi hari ini. Bila ada manfaatnya barangkali bisa dimanfaatkan. Semoga seizin Allah dan ridhonya Allah bisa bermanfaat bagi kehidupan umat. Untuk pribadi yang tidak cengeng, mengatasi pribadi yang cengeng, satu, kuatkan roh dan jiwa kita. Yang dua, bangun lingkungan yang sangat kuat. Tiga, bangun pola pikir yang komprehensif. Yang empat, kuatkan metabolisme fisik dan batin kita. Yang kelima, ambil segmen yang sehat atau positif. Demikian masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.